Iri hati sudah ada sejak lama, bahkan sebelum dunia ada. Ketika Lucifer jatuh dari surga, iri hatilah yang membuatnya jatuh. Setelah melihat keindahan dirinya, ia dipenuhi dengan perasaan sombong dan ia menginginkan lebih tempat yang tertinggi, tempat terhormat dan termulia yang hanya tersedia untuk Allah. Ingat, definisi dari iri hati adalah sebuah perasaan tidak merasa cukup atau keinginan penuh dendam yang dirangsang oleh sesuatu yang adalah milik, sifat atau keberuntungan seseorang. Atau bisa dikatakan bahwa iri hatilah yang menggiring Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden ketika diminta si ular untuk percaya bahwa Allah lah yang menahan mereka. Memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat berarti mereka akan menjadi seperti Allah. Namun Allah berkata, jangan memakannya. Apa yang Allah sembunyikan? Mengapa Allah menahannya? Maka Adam dan Hawa mengambil sesuatu yang mereka pikir layak untuk mereka dapatkan. Beberapa tahun kemudian kita melihat Kain bergumul dengan kepahitan iri hati terhadap saudaranya Habel. Korban Habel ternyata lebih menyenangkan Allah daripada milik saudaranya, dan kebencian yang Kain rasakan membawanya kepada pembunuhan. Iri hati Saul terhadap Daud menjadikannya gila. Bahkan iri hati sampai mengirimkan Yesus ke atas kayu salib. Begitu banyak emosi negatif yang kita alami berakar daripada yang namanya iri hati. Anda melihat atau mendengar seseorang mencapai atau menerima suatu hasil yang diharapkan dan bukannya merespon secara positif atau memberi selamat, reaksi pertama Anda adalah menyanggah, memprotes, ataupun menuduh. Anda mungkin ingin berbahagia untuk mereka, namun manusia daging Anda ingin mencolek atau mengkritik orang atau dalam situasi itu untuk menjatuhkannya. Ini sangat menggoda jika hasil yang dicapai seseorang adalah sesuatu yang Anda inginkan juga untuk diri Anda sendiri. Ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita pikir juga harus kita miliki, iri hati mencegah kita menanggapinya dengan memberi selamat dan merayakan, dan sebaliknya memberikan sengatan kebencian. Kita mungkin menutupinya dengan baik, namun hal ini tetap menyebabkan penderitaan dan luka yang dalam. Saudara, iri hati adalah sesuatu taktik musuh yang paling berbahaya saat ini, karena ia menjadi suatu bagian yang mendarah daging dari pikiran kita. Kita mungkin tidak menyadari kerusakan yang ditimbulkannya atas diri kita karena kita tidak ingin mengakui bahwa kita juga sedang bergumul. Bahkan kini, Anda mungkin menghindar dari peringatan Roh Kudus, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak sedang bergumul dengan iri hati. Kita berpikir jika kita menyembunyikannya, maka ia akan pergi. Namun nyatanya, semakin kita memendam perasaan iri hati itu, semakin mereka membusuk dan bertumbuh dalam jiwa kita dan menghasilkan buah seperti kebencian, amarah, kesombongan, depresi, dan kegusaran. Penting untuk kita memahami bagaimana iri hati memasuki roh kita agar kita bisa menjaga hati kita dan menemukan kebebasan yang berkelanjutan. Salam.